saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hadir juga ternyata dari P2TL, Pak Haji Mahyudin dan dari Kopra. Mohon maaf. Siap, Makasih, Pak siap. Haji. Dari Kabupaten Sigi. Masya Allah. Wah, ini kode ini. Kalau begitu dari Sigi. Kayaknya kode-kode daerah ya. Makasih, Pak Haji. Siap. Terima kasih Om Waris atas sambutannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke agenda utama pada pekan ini, yaitu adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Rusli MSOCSE SC dengan tema memenuhi janji sebagai wujud budaya amanah serta materi fikih yang akan disesuaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan Pak Profesor, Pak Ustadz. Ya, makasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala maba'ad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ikhwan Muhammadiyah sebagai pimpinan di PT Telkom, yang saya hormati juga Ketua Majelis Ta'lim Telkom Group, Pak Waris, serta seluruh para pegawai yang tergabung di dalam PT Telkom Sulawesi Tengah, hadirin hadirat jamaah pengajian Zoomia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di dalam kegiatan yang memang sangat dicintai oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Saya pikir tidak banyak orang memang yang diberikan kesempatan dan diberikan waktu luang untuk bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini. Mungkin hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang dimaksud dipilih oleh Allah ini adalah orang yang digerakkan hatinya dan orang yang diberikan kesempatan untuk berinvestasi mengisi waktu-waktunya dalam kebaikan. Izin saya share materi. Bisa dilihat ya Pak ya? Masih loading Pak Ustadz. Loading ya? Iya. Ya, pada kesempatan kali ini sesuai dengan silabus yang diberikan, materi kita adalah terkait dengan persoalan yang sangat penting, terkait dengan memenuhi janji sebagai bentuk dari budaya amanah. Jadi kalau kita lihat dari topik ini, ada dua konsep penting yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama adalah konsep amanah dan yang kedua adalah konsep janji. Yang kedua hal ini merupakan konsep penting dan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Dan seperti yang kita pahami bahwa Islam ini adalah agama akhlak, agama moral. Maka ketika kita mendengar pernyataan Rasul dalam sebuah hadis, beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah itu, kata Nabi, tidak lain dan tidak bukan adalah berfungsi untuk menyempurnakan akhlak dan memperbaiki akhlak. Tentu pertanyaan besarnya, kenapa akhlak itu menjadi sesuatu yang penting? Karena ada korelasi yang sangat erat antara kesuksesan seseorang dunia dan akhirat itu dengan persoalan akhlak dan moralitas. Dan kita bisa membuktikan statement ini dalam berbagai fakta sejarah dan fakta sosial yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga semua syariat yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran itu pada dasarnya adalah muaranya akhlak. Semua, dari persoalan sholat sampai persoalan-persoalan ibadah-ibadah lainnya, itu adalah pembentukan karakter. Nah, salah satu yang ingin dibentuk oleh Islam terhadap orang-orang Islam adalah terkait dengan karakter amanah dan karakter memenuhi janji. Nah, kedua konsep ini itu saling berkaitan. Nah, kenapa amanah itu menjadi sesuatu yang penting dan ini menjadi bagian yang melekat dalam ajaran Islam?
Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kalau kita belajar ilmu Al-Quran, jika satu konsep disebutkan berulang-ulang, maka konsep itu menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Nah, salah satu alasan kenapa amanah itu menjadi sangat penting, yang pertama karena amanah itu adalah sifat para nabi dan rasul. Kalau kita mencoba membuka lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran, itu akan banyak didapati bahwa pernyataan-pernyataan para rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menginformasikan kepada kaum mereka bahwa tugas penyampaian risalah mereka itu dengan satu kalimat yang sama persis. Nah, saya mencoba mengumpulkan beberapa pernyataan dari para nabi. Misalnya Nabi Nuh. Kalau kita lihat surat Asy-Syu'ara ayat 107, Nabi Nuh mengatakan ke kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Aku diutus buat kalian itu adalah sebagai utusan, amin, orang yang membawa amanah atau orang yang terpercaya. Jadi kata amin itu adalah subjek dari kata amanah yang mempunyai akar kata yang sama. Nabi Hud juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata kepada kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Aku bagi kalian adalah rasul yang amin. Nabi Shalih juga berkata dengan perkataan yang sama kepada kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Nabi Lut juga berkata dengan perkataan yang sama kepada kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Nabi Syuaib juga sama, "Inni lakum rasulun amin." Bahkan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "An addu ilayya ibadallah, inni lakum rasulun amin." Ada kalimat inni lakum rasulun amin. Dan begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan inni lakum rasulun amin. Jadi kata rasulun amin itu adalah satu konsep yang disebutkan, disampaikan para nabi-nabi yang melekat pada nabi-nabi dan disampaikan kepada umatnya. Nah, karena ini adalah sifat para nabi dan rasul, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani sifat para nabi dan rasul itu, yaitu mempunyai sifat amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat amanah itu adalah tanda keimanan seorang. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana keimanan seseorang itu, maka ukurannya adalah sejauh mana dia amanah. Dan kata amanah itu sendiri di dalam bahasa Arab itu mempunyai satu akar kata yang sama dengan kata ada tiga kata yang membentuk kata amanah. Yang pertama adalah ada huruf a halif atau a hamzah, ada huruf mim dan ada huruf nun. Amanah. Yang dari kata ini muncul kata iman. Maka untuk membuktikan iman seseorang itu, maka salah satu indikatornya itu adalah sejauh mana dia berpegang teguh kepada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lihat itu di dalam ayat Al-Qur'an ada satu ayat, dan ayat ini berbicara tentang ciri dari orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Ada surah Al-Mu'minun 8, ayat pertamanya menyebutkan qad aflahal mu'minun. Di dalam bahasa Arab itu ketika satu statement dimasuki huruf qad, maka statement itu adalah pernyataan yang menyampaikan satu situasi yang sangat serius dan penting. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman itu pasti beruntung, pasti sukses. Menggunakan kata aflaha. Kata aflah itu nanti muncul kata hayya 'alal falah. Kata falah itu artinya kesuksesan. Kesuksesan yang terus-menerus. Maka salah satu kesuksesan dari orang yang beriman itu indikatornya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kata Allah, ciri dari orang beriman salah satunya adalah mereka selalu menjaga amanah dan janji yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat apa yang dilakukan para nabi ini, yang mereka merupakan
sampel keimanan yang sangat paripurna, yang sangat sempurna, mereka itu adalah orang-orang yang amanah dan orang-orang yang berpegang teguh kepada janji. Dan kita bisa melihat kepada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau itu berpegang teguh pada amanah, kepada janji yang diberikan kepadanya. Maka Nabi itu diberikan gelar Al-Amin. Dan gelar Al-Amin ini bukan gelar sembarangan. Sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, Nabi sudah dikenal sebagai orang yang amin. Seorang yang sangat jujur, yang keberadaannya itu memberikan kedamaian, al-aman, keamanan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka tidak heran kalau Nabi ini kemudian banyak orang yang menitipkan barang-barang dagangan kepada Nabi. Karena mereka yakin barang dagangan tersebut akan terjaga dengan rapi dan akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan kita bisa lihat di dalam sejarah Nabi bagaimana Nabi adalah orang yang sangat dipercaya ketika diberikan titipan-titipan dagangan untuk dijual dan hasilnya luar biasa, keuntungan yang sangat besar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, al-amanah atau amin ini adalah prinsip di dalam merekrut pegawai. Jadi salah satu prinsip dasar ketika kita ingin merekrut pegawai, itu salah satunya adalah seperti yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 26, ketika Allah menceritakan tentang dua putri yang kebetulan mereka ini sedang menggembalakan ternaknya, lalu kemudian ingin memberikan minuman kepada ternaknya. Sementara di situ hanya ada satu sumur. Dan di sumur itu banyak orang-orang yang juga ingin memberikan minum kepada ternaknya. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 26. Lalu ketika Nabi Musa yang kebetulan sedang melarikan diri dari ancaman pengikut Fir'aun, karena Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas diceritakan telah membunuh seseorang yang itu merupakan bagian dari kelompoknya Fir'aun atau orang-orang Mesir asli. Lalu kemudian Nabi Musa itu melarikan diri ke satu tempat namanya Madian. Nah, di situ ketika dia beristirahat, dilihat ada dua orang perempuan yang sedang menunggu lama. Pada saat yang sama itu banyak orang-orang sedang memberikan minuman kepada ternak mereka dan sumur yang ada itu cuma satu. Akhirnya Nabi Musa lalu kemudian menawarkan jasa kepada kedua perempuan itu untuk membantu memberikan minum kepada ternak-ternak mereka. Nah, di dalam daerah itu ada satu sumur, yang sumur itu memang telah tertutup oleh satu batu yang sangat besar. Yang batu itu tidak mungkin diangkat oleh seorang, tetapi hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Asyratu rijal disebutkan, ada 10 orang yang bisa mengangkat batu itu. Nabi Musa lalu kemudian mendekati sumur itu yang sudah ditutup batu, lalu diangkat sendiri batu itu. Lalu kemudian dia berikan minuman kepada ternak kedua perempuan tersebut yang memang bapaknya sudah tua, tidak bisa menggembalakan ternak, cuma mereka yang diminta atau ditugaskan untuk menggembalakan ternak. Lalu kemudian kedua perempuan itu mengajak Nabi Musa untuk ketemu ayahnya. Ayahnya juga adalah orang yang soleh. Nah, pada saat sampai di sana, Nabi Musa lalu kemudian bercerita, lalu salah satu putri dari salah satu bapak dari putri tersebut atau putri itu berkata kepada bapaknya, dia mengatakan seperti yang saya sebutkan ayatnya ini. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah seorang dari dua perempuan tersebut, dia berkata, ya abati istajirhu, wahai bapak, lebih bagus kalau seandainya engkau jadikan Nabi Musa ini, waktu itu belum jadi nabi, sebagai pekerja yang menggembalakan ternak-ternak kita yang sangat banyak ini. Lalu dia mengatakan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa kita jadikan sebagai pekerja yang diupah, itu adalah yang pertama al-qawiyul amin. Orang yang qawi, yang kuat. Yang kedua al-amin. Jadi kata amin itu menjadi dasar rekrutmen pegawai yang terpercaya. Nah, bapak dari kedua perempuan itu lalu berkata kepada salah seorang putrinya, dari mana kamu tahu kalau Musa itu adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya atau amanah? Lalu sang putri itu mengatakan, salah satu indikator
kuatnya Nabi Musa itu adalah dia bisa mengangkat batu yang sangat besar, yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Dia hanya bisa diangkat oleh Nabi Musa itu sendiri. Maka dia adalah orang yang sangat kuat. Nah, kata al-qawi inilah kemudian dijadikan dasar untuk rekrutmen. Di sini kuat ini tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara pengetahuan. Maka salah satu dasar untuk bisa mengangkat seorang adalah dia orang yang berilmu, potensi pengetahuannya harus kuat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf pada saat ketika Raja Mesir itu berkata kepada Nabi Yusuf setelah memberikan ramalan atau prediksi, lalu kemudian memberikan solusi terhadap mimpi dari Raja Mesir, lalu Raja Mesir itu kemudian menawarkan satu jabatan kepada menawarkan satu permintaan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku sebagai menteri perbendaharaan. Kenapa? Inni hafidhun alim. Karena aku adalah orang yang terpercaya, amanah, dan aku adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi meminta jabatan itu boleh. Kalau seandainya orang yang meminta itu adalah, yang pertama, dia mempunyai pengetahuan. Yang kedua, dia adalah orang yang mampu menjaga dan bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan tersebut. Nah, yang kedua, bapaknya dari dua putri itu berkata lagi, dari mana engkau tahu bahwa dia adalah orang yang al-amin? Lalu kemudian sang putri itu lalu menjawab, buktinya pada saat ketika kami berjalan dengan Musa, Nabi Musa tidak mau berjalan bersama, Nabi Musa lalu berjalan duluan, lalu dia mengatakan kepada kami, kau berjalan di belakang saja. Jadi Nabi Musa yang duluan. Jadi Nabi Musa yang duluan, karena dia tidak mau dan dia menjaga pandangannya. Lalu kemudian putrinya berada di belakang. Sehingga di dalam Al-Quran ada pesan moral yang ingin disampaikan bahwa ketika kita ingin merekrut pegawai atau orang yang bisa kita angkat, yang kita bisa pekerjakan di satu perusahaan kita, maka dasarnya adalah dia mempunyai pengetahuan. Yang kedua, dia adalah orang yang al-amin, orang yang amanah. Ketika diberikan tugas, maka dia akan melaksanakannya dengan baik, menyelesaikan secara profesional sesuai dengan keilmuan yang dia miliki, dan yang kedua sesuai dengan skill yang dia miliki. Nah, ini menjadi 3 alasan penting di antara beberapa alasan lain yang mengatakan bahwa mempunyai sifat amanah itu menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, maka di satu perusahaan itu dijadikan sebagai satu karakter yang harus dimiliki oleh para pegawai, baik pimpinan maupun pegawai-pegawai yang berada di perusahaan tersebut. Yang kedua, yang merupakan buah dari al-amanah atau amanah, itu adalah al-wafa'u bil ahad, yaitu mempunyai karakter menepati janji. Kalau orang amanah, sudah pasti dia menepati janji. Dan menepati janji ini adalah bagian dari karakter orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tadi sudah dibacakan oleh qari kita, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah uqud. Uqud ini dari kata akad. Akad ini adalah kesepakatan, janji. Nah, ketika kita misalnya masuk ke sebuah perusahaan, pasti kita akan ada akad. Ada perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan kita pegawai. Nah, ciri dari orang beriman ketika akad itu sudah terbangun, maka kita harus menepati dan melaksanakan akad itu sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak satu dan pihak dua. Nah, maka kata akad ini lalu kemudian diterjemahkan dalam berbagai transaksi jual beli dan ekonomi di dalam fikih muamalah itu, fikih jual beli. Apa? Salah satu yang menjadi rukun dari setiap transaksi ekonomi itu salah satunya adalah akad, kesepakatan, keridhoan, antaradin, keridhoan antara pihak satu dan pihak dua di dalam melakukan transaksi ekonomi. Kenapa? Supaya tidak ada yang dirugikan, supaya tidak ada komplain. Nah, akad ini menjadi sangat penting sebagai salah satu indikator kerelaan antara pihak satu dan pihak kedua. Yang kedua, menepati janji seperti juga buah dari budaya amanah itu adalah indikator iman dan takwa seseorang. Kalau orang iman dan takwanya benar, maka dia pasti akan menjadi orang yang menepati janji. Nah, kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 177 ini, ayatnya agak sedikit panjang, itu disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq dan seterusnya, bukan dianggap kebaikan kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur atau barat dan seterusnya, walakinnal birra, akan tapi yang disebutnya birra
salah satunya adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Salah satu dari kebaikan itu adalah orang yang memenuhi janjinya ketika mereka berjanji. Lalu mereka ini, kata Allah, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah orang-orang yang benar imannya, shadaqu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang benar ketakwaan. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana keimanan kita dan sejauh mana ketakwaan kita, maka salah satu ukurannya itu adalah Anda sudah memenuhi janji Anda atau tidak. Kalau ternyata kita sudah memenuhi janji dalam konteks yang lebih kecil, misalnya dalam pekerjaan kita yang memang sudah dibangun di awal, maka kita dianggap orang yang mempunyai iman dan orang yang mempunyai takwa. Nah, masih banyak beberapa tanda yang lain, tetapi ini disebutkan bahwa salah satu tandanya adalah mereka memenuhi janji. Dan ketika tidak memenuhi janji, maka dia masuk dalam konteks yang disebut dengan munafik. Nah, ini menarik. Jadi ketika orang melakukan perjanjian, lalu dia ingkari perjanjian tersebut, maka dia masuk dalam konsep yang sangat dibenci oleh Islam yang disebut dengan al-munafik, kelompok al-munafik. Jadi di dalam Islam itu ada kelompok al-kafir, al-musyrik, orang yang kafir, orang yang musyrik, tidak mengakui Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, apalagi menjalankan syariatnya. Yang kedua, ada orang yang kelihatannya Islam, tetapi dia benci dengan Islam. Dia tidak mau menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kalaupun dia jalankan dalam keadaan malas dan bermain-main. Disebut dengan al-munafik. Al-munafik fi darkil asfali minan nar. Kata Allah, orang munafik itu sanksinya adalah dia akan disiksa di tempat yang paling bawah di neraka. Dan yang ketiga adalah al-muslim. Nah, al-muslim ini juga ada beberapa tingkatan-tingkatan lainnya. Nah, ketika seseorang setelah membangun akad perjanjian, lalu kemudian dia mengingkari perjanjian tersebut seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran, salah satunya adalah karena dia melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa lihat itu bagaimana bentuk pengingkaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dijadikan qiradatan wa khanazir, sebagai monyet dan sebagai babi-babi. Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Meskipun banyak penafsiran terkait dengan persoalan itu, tetapi salah satu karakter dari orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan perjanjian, mereka selalu mengingkari, dan itu disebutkan. Nah, dari pertentangan terhadap atau pengingkaran terhadap janji itu, maka disebut munafik. Nah, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang tanda orang munafik ini. Nah, ini nanti akan masuk dalam pembahasan fikih kita. Jadi di dalam salah satu hadis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan orang-orang yang mengingkari janji pada saat ketika dia berjanji, dan orang yang mengingkari atau mengkhianati amanah pada saat diberikan amanah, itu hadisnya banyak. Nah, salah satunya hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan. Nah, saya akan bacakan, nanti kita akan istimbatkan secara, atau kita akan ambil pesan-pesan fikihnya, dan itu jadi pembahasan fikih kita. Yang pertama, hadis nomor 689 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada satu hadis, yang hadis ini adalah hadis sahih, disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah, seorang perawi hadis yang paling banyak. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasul. Rasul berkata, ayatul munafik salasun. Tanda orang-orang munafik itu ada 3. Salasun. Idza haddatsa, apabila dia berbicara, kadzaba, dia pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji pasti dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya sangat sahih. Hadis yang kedua yang mempunyai makna yang sama dengan hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 690 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu disebutkan dari Abdullah ibnu Amr bin As. Rasul berkata, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kata Nabi, 4 sifat. Kalau seandainya seseorang memiliki sifat itu, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah munafik sejati. Apa?
Wa man kanat fi khaslatun minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq. Kalau ada di dalam dirinya salah satu di antara keempat tersebut, maka dia termasuk bagian dari orang munafik. Tapi kalau empat itu ada terhadap diri orang tersebut, dia benar-benar munafik sejati. Apa? Kata Nabi, idza tumina khana, kalau diberikan amanah, dia pasti khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara bohong terus. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji, dia akan mengingkari janjinya, mengkhianati. Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih, dia akan berbuat jahat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari dua hadis ini itu bisa diistimbatkan, ditarik pesan fikihnya yang itu dibahas dalam kitab-kitab fikih. Kita akan coba membahasnya secara tematik dari kajian kita yang pertama. Yang pertama adalah, ini ada statement yang saya ambil dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, nanti ada beberapa penjelasannya, saya akan bacakan sedikit saja. Yang pertama adalah terkait dengan hukum fikih memenuhi janji. Para ulama itu berselisih pendapat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadits Riyadhus Shalihin, para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan apakah memenuhi janji atau seorang yang memenuhi janji itu bersifat wajib atau mustahab atau sunnah saja. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, qad ajma'al ulama ala man wa'ada insanan syai'an laisa bimanhiin anhu. Para ulama sepakat bahwa orang yang menjanjikan seseorang sesuatu itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan terlarang, fayam bagi ayyafiya biwa'di, maka dia seharusnya memenuhi janjinya. Ulama sepakat. Wa hal dzalika wajibun aw mustahabun, apakah memenuhi janji itu adalah wajib atau mustahab? Maksudnya mustahab itu sunnah, kalau tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Dilakukan dapat pahala. Fihi khilafun bainahuma, maka ada perselisihan pendapat di antara para ulama ketika mengomentari hadis-hadis yang saya sebutkan dua tadi. Nah, yang pertama adalah ini Madzhab Syafi'i. Saya langsung aja yang saya sudah terjemahkan di sini. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, pendiri Madzhab Syafi'i yang menyebar di Indonesia dan di Asia Tenggara, Abu Hanifah, dan beberapa ulama lain itu mengatakan bahwa memenuhi janji itu adalah murni untuk berbuat baik kepada orang lain, itu adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Apa itu sunnah? Kalau dilaksanakan, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tinggalkan, maka harga dirinya akan berkurang. Dan dia tidak sesuatu yang wajib. Misalnya saya berikan contoh. Kita kan sering itu lihat di perusahaan, atau di tempat-tempat kerja. Dia bilang sama temannya, nanti kalau saya dapat bonus gaji, saya akan traktir kau makan bakso. Lah, janji ini kalau dia tidak tepati, itu hanya sunnah hukumnya, dia tidak sampai derajat wajib menurut sebagian ulama, menurut mayoritas ulama. Jadi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan itu adalah sesuatu yang bukan wajib tetapi sunnah. Yang kedua, Imam Malik itu mengatakan bahwa hukum memenuhi janji itu adalah wajib kalau janji tersebut itu terkait dengan sebab orang melakukan sesuatu. Misalnya saya berikan contoh, misalnya begini. Kalau seandainya engkau menikah, saya akan menanggung semua maharnya. Nah, dia berjanji. Saya berjanji kalau seandainya engkau menikah, maka saya akan menanggung semua pembiayaannya. Lalu orang itu menikah, maka dia wajib untuk memenuhi janji tersebut karena terkait dengan sebab. Sama misalnya saya mengatakan kepada orang, sumpahlah engkau tidak akan mengejek saya, tidak akan mencelakai saya, maka saya akan berikan sesuatu kepada Anda. Maka itu hukumnya menjadi wajib karena terkait dengan sebab untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga yang menjadi pilihan banyak orang adalah memenuhi janji, apapun janji itu hukumnya wajib secara mutlak. Kenapa? Karena dasarnya hadis tadi. Kalau dia tidak memenuhi janji, maka dia termasuk kategori orang-orang yang munafik. Dan hukum yang kedua,
itu terkait dengan persoalan dari hadis tadi, terkait dengan persoalan khianat. Jadi para ulama fikih itu berpendapat berkhianat itu hukumnya haram. Apalagi yang berkhianat itu adalah orang dan termasuk kategori orang yang melakukan dosa besar. Apalagi yang berkhianat itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya dia berjanji untuk melakukan sesuatu, lalu dia tidak memenuhi janji tersebut, dan dia adalah pimpinan di situ, dan dia adalah orang yang berkuasa di situ, yang punya otoritas. Dan dia bisa melakukan itu dengan regulasi-regulasi dan sumber-sumber yang dia miliki. Maka orang tersebut adalah hukumnya dosa besar, dan dia masuk kategori orang yang munafik. Kenapa? Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan itu bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap banyak orang yang akan terkena imbasnya. Dan kita bisa melihat dalam kondisi kita saat ini, misalnya kalau ada pimpinan penguasa, lalu dia menjanjikan sesuatu kepada rakyatnya, lalu kemudian dia ingkari sesuatu itu janjinya, maka dia termasuk kategori minal munafik, orang-orang yang munafik, dan dia telah berkhianat terhadap janjinya, dan dia termasuk kategori orang yang melakukan dosa besar. Dan yang terakhir adalah, ini saya pikir penting, dari hadis, ya dua hadis yang saya sebutkan itu adalah wujubul muhafadzati alal amanati bisifatin amah. Wajib menjaga barang titipan secara umum, amanah. Amanah itu termasuk titipan. Maka dari konsep yang tadi itu muncul yang disebut dengan wadi'ah. Saya akan bacakan ini. Wadi'ah itu artinya titipan. Yang ini nanti diterjemahkan di dalam konsep perbankan. Di dalam fikih Islam, ketika bicara tentang al-amanah, itu bicara tentang titipan. Di dalam Islam itu ada dua model. Ada yang disebut dengan wadi'ah yadil amanah, titipan murni. Ada yang disebut dengan wadi'ah yadil domana, yang kemudian ini diakomodasi oleh perbankan. Saya akan jelaskan sedikit. Titipan murni atau wadi'ah yadil amanah itu adalah satu titipan di mana pihak yang dititipkan bertanggung jawab menjaga barang atau uang titipan tersebut. Artinya kalau seorang menitipkan sesuatu, maka orang yang diberikan titipan itu wajib bertanggung jawab terhadap sesuatu itu. Kalau seandainya sesuatu itu hilang karena kelalaian, maka orang itu harus menggantinya. Kalau seandainya sesuatu itu rusak, tapi bukan karena kelalaian, maka dia tidak wajib menggantikannya. Nah, titipan murni ini, pihak yang dititipkan itu tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang yang dititipkan tersebut untuk keperluannya sendiri. Titipan murni. Misalnya ada orang dititipkan mobil misalnya, dan dia orang yang dititip itu bertanggung jawab untuk menjaga mobil tersebut. Dia meletakkannya di tempat yang aman dan dia menjaganya. Dan dia tidak boleh memakainya kecuali dengan izinnya, kecuali dia diizinkan oleh yang punya mobil untuk menggunakannya, maka itu dibolehkan, tapi tidak boleh memberikan kerusakan terhadap mobil itu. Namun pihak yang dititipkan berhak mendapatkan fee atau jasanya. Jadi kalau ada orang menitipkan sesuatu, maka orang yang dititipkan itu dia berhak mendapatkan jasa atau fee atau bayaran terhadap jasa menjaga barang tersebut. Nah, di dalam perbankan ini yang disepakati ada yang disebut dengan safe deposit box yang dimiliki perbankan. Ini masuk dalam kategori wadi'ah yadil amanah yang merupakan interpretasi dari kedua hadis tadi. Yang kedua, wadi'ah yadil domana. Ini juga diterimakan di dalam perbankan. Pihak yang dititipkan barang atau uang seperti bank itu diberikan hak untuk memanfaatkan atau mengelolanya. Jadi kalau orang menitip uang ke bank, bank itu punya hak untuk memanfaatkan, mengelolanya. Kalau dia titipan itu dalam bentuk wadi'ah. Keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana nasabah itu menjadi hak dari pihak yang dititipkan, yaitu bank. Nasabah tidak berhak mendapat keuntungan atas pengelolaan dana tersebut kalau dia dalam bentuk wadi'ah, tetapi nasabah itu mendapatkan bonus dari keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana nasabah. Nah, dari dua hadis yang saya sebutkan tadi yang terkait dengan persoalan amanah, terkait dengan memenuhi janji, itu akan memunculkan berbanyak konsep-konsep fikih yang itu diterjemahkan para ulama fikih, lalu kemudian diterjemahkan di dalam konsep perbankan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan bahwa dari konsep karakter, yaitu al-amanah dan memenuhi janji, itu ternyata bisa diterjemahkan dalam konsep-konsep fikih lain.
yang salah satunya adalah yang kita sudah ketahui bahwa perbankan syariah itu mencoba menerjemahkan konsep itu menjadi bagian dari produk yang disebut dengan wadiah. Ada tabungan wadiah, ada macam-macam produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang merupakan interpretasi sekali lagi dari konsep al-amanah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi ceramahnya yang luar biasa menarik itu tentang orang yang munafik. Tadi ada 4 itu yang saya ingat banget Pak Ustadz. Itu kalau diberikan amanah, dia berkhianat. Dan yang kedua dia suka berbohong. Yang ketiga suka mengingkari janji. Dan yang keempat kalau berselisih dengan orang lain dia berbuat jahat. Itu munafik tulen. Itu menarik banget itu bahasanya Pak Ustadz. Mungkin ada juga kita sempat menyentuh salah satu poin dari 4 itu. Tapi kadang juga kita kan ingat lagi kalau semua di dunia ini pasti ada yang menekan kita sehingga kita berbuat seperti itu. Jadi kita bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi maupun fikih yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Bisa dikirim di kolom chat ataupun langsung berbicara di sesi S-Booster pada pekan ini. Silakan teman-teman yang hadir. Coba Pak Ustadz Ari. Silakan Bapak Ustadz Mahyudin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Haji Mahyudin. Ya, terkait dengan materi yang sudah disampaikan begitu terinci, begitu jelas, begitu menyejukkan. Karena pada dasarnya Al-Amin itu semua mendambakan itu Pak Ustadz. Tapi bagi saya budaya amanah itu jangan hanya dijadikan budaya. Karena budaya itu bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi kalau bagi saya Al-Amin itu wajib. Artinya kita harus lakukan. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, ketika ada seorang pemimpin yang diharapkan menjadi satu panutan, tapi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah bisnis, itu kadang-kadang bertentangan dengan anak buahnya. Anak buahnya ini memang betul-betul dia memegang amanah. Tapi ketika dia tidak mengikuti keinginan pimpinannya, jadi korban ini anggotanya Pak Ustadz, stafnya. Ini kira-kira 3-4 hari lalu, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang pegawai pajak. Ini demi Allah, ini nyata. Sampai beliau menangis, tidak menerima tanda terima kasih dari seorang pimpinannya, sampai beliau dimutasikan. Nah, yang pertanyaan saya, kira-kira bagaimana staf itu kita menghadapi pemimpin yang seperti itu? Ketika kita tetap memegang amanah, sementara pimpinan lain kebijakannya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atau dikumpulkan dulu Pak Mas Hari. Boleh Pak Ustadz, boleh langsung jawab aja mungkin sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang ingin mikir dulu mau tanya apa. Ya. Silakan jawab Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Haji Mahyudin, pertanyaan yang bagus ya. Yang ini merupakan realitas yang kita hadapi sehari-hari ya di dalam tempat kerja kita, tidak hanya di perusahaan, di kampus juga kadang-kadang sering terjadi itu. Yang pertama memang amanah ini karena dia merupakan karakter, maka dia harus melekat di dalam diri kita seorang muslim. Itu yang pertama, karena memang indikator keimanan dan ketakwaan seseorang dan keislaman seseorang, salah satu ukurannya itu adalah sejauh mana dia menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Amanah ini kan luas. Nah, salah satu bentuk amanah kalau dikaitkan dengan perusahaan, tempat kerja kita adalah kita bertanggung jawab menjalankan
apa pekerjaan yang diberikan kepada kita. Nah, setiap pekerjaan itu pasti ada yang disebut dengan deskripsinya, ada tupoksinya, tugas pokok yang harus kita jalankan. Dan itu sesuatu yang wajib kita laksanakan. Karena dari awal kita sudah membangun akad, perjanjian yang harus kita penuhi janji itu. Saya yakin hampir semua perusahaan pasti ada yang disebut dengan perjanjian kerja itu, antara pegawai dan perusahaan. Nah, kalau seandainya misalnya perusahaan memberikan satu tugas kepada pegawai yang sudah dirinci, maka dia harus patuhi. Dan pegawai sudah harus menjadikan itu bukan cuma sekedar rutinitas biasa, tetapi menjadi karakter, sesuatu yang built-in di dalam dirinya, dan sesuatu yang menjadi habit, kebiasaan. Jadi beramanah itu menjadi habit, sesuatu yang harus menjadi kebiasaan dia, yang kebiasaan itu kalau berulang-ulang menjadi culture, menjadi satu budaya yang positif. Jadi budaya itu harus positif. Kalau negatif bukan budaya namanya, itu adalah penyimpangan dari budaya yang positif. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita dihadapkan oleh satu fenomena yang itu bertentangan dengan nurani kita, bertentangan dengan tupoksi kita. Nah, sekarang harus kita buat satu pemetaan dulu. Kalau ada satu tupoksi, lalu kemudian pimpinan membuat satu kebijakan. Yang kebijakan itu yang pertama tidak bertentangan dengan tupoksi. Yang kedua tidak bertentangan dengan moralitas. Yang kedua tidak bertentangan dengan moralitas, akhlak. Yang ketiga adalah dia untuk kemaslahatan publik. Maka saya pikir seorang pegawai harus mengikuti kebijakan tersebut. Tapi kalau seandainya misalkan, kalau kebijakan yang dibuat yang tidak tertulis, yang itu kemudian bisa mengganggu terkait dengan kepercayaan publik. Misalnya ada sejenis sesuatu yang menyimpang dari seharusnya. Apakah kita harus mematuhi? Nah, kalau kita berpegang teguh kepada prinsip Islam, maka tentu resikonya adalah ada sanksi yang bisa diberikan kepada kita oleh pimpinan kita. Tetapi Islam mengajarkan kita harus tetap teguh di dalam keyakinan itu, dalam kebaikan itu, apapun resikonya. Nah, kalau kita memang berprinsip bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah, maka kita tidak akan pernah takut itu. Selama itu tidak menyimpang, selama itu sesuai dengan tupoksi, itu yang kita laksanakan. Tetapi kalau ada arahan-arahan yang bisa membuat kita keluar dari tupoksi dan membuat kita bisa merugikan perusahaan dan bisa memberikan sesuatu yang negatif, ya, maka kita harus bersikukuh dengan prinsip yang kita bangun sendiri. Jadi tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh pimpinan. Resikonya apa? Ya, kita akan bisa menghitung segala apa yang kita lakukan pasti ada risiko-risikonya. Tapi orang yang beriman yakin bahwa semua rezeki itu adalah Allah yang atur, bahwa Allah yang memberikan rezeki, maka dia nggak akan pernah takut tuh yang hal-hal seperti itu. Bisa jadi dia akan dipecat itu, tapi masih ada keran lain yang bisa terbuka. Bisa jadi dia tidak akan dipromosikan, tapi ingat bahwa itu adalah semuanya, kalau kita berpegang teguh kepada kebaikan, itu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam mengajarkan seperti itu. Nah, itu di chat itu ya ada pertanyaan, kalau nggak salah saya bisa lihat itu. Bagaimana berbohong demi kebaikan? Nah, pertanyaannya kebaikan yang apa yang dimaksud berbohong demi kebaikan? Kalau misalnya dia berbohong, misalnya berbohong itu ada kondisi-kondisi yang dibolehkan. Misalnya begini. Misalnya ada seorang yang dikejar-kejar, misalnya dia akan dibunuh. Lalu kemudian orang itu bersembunyi di rumah kita. Lalu kemudian orang yang ingin membunuh itu lalu bertanya, apakah ada orang yang begini-begini? Maksudnya yang dia cari, yang kalau ketemu dia akan bunuh. Kita bisa berbohong, mengatakan bahwa orang itu tidak ada di tempat. Yang kedua, bisa juga misalnya berbohong, seperti yang pernah dilakukan oleh, sebagai contoh, meskipun ini bukan bagian dari berbohong ya, seperti misalnya Nabi Ibrahim. Itu kan pernah satu ketika. Nabi Ibrahim ini kan hidup di satu masa, Raja Mesir namanya tetap disebut dengan Firaun. Jadi Firaun itu kan gelar Raja Mesir ya, tapi jahat. Jadi satu ketika Nabi Ibrahim ini datang membawa istrinya Sarah, istri pertamanya namanya Sarah. Nabi Ibrahim itu istrinya ada 4, cuma yang populer itu 2, Sarah dan Hajar. Nah, Sarah ini kan cantiknya luar biasa, sampai membuat Raja Mesir saat itu tertarik dengan
kecantikan dari Siti Sarah. Dan salah satu kebiasaan buruk dari Raja Mesir itu adalah suka istri orang. Makanya dia dia suka melihat kalau ada istri orang yang cantik, dia akan ambil itu. Dan termasuk dia lihat Nabi Ibrahim membawa seorang perempuan, ditanya, ini siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, dialah anak dari saudara saya. Sebenarnya dia istri, tapi dia tidak berbohong, tapi dia adalah anak dari saudara saya. Tapi tetap juga diambil loh istri itu. Tetap juga diambil oleh Raja Mesir yang zalim itu untuk diambil lah untuk diperistri. Tapi kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Nah, doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Raja Mesir itu tidak bisa mendekati dan bahkan menyentuhnya. Akhirnya karena tidak bisa mendekat dan menyentuhnya, akhirnya sudah dia lepas. Lalu kemudian Siti Sarah itu diberikan hadiah seorang budak yang namanya adalah Siti Hajar. Yang itu kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim juga pernah berbohong pada saat ketika ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kan kita pernah dengar ceritanya kan? Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum minhu. Yang melakukan itu yang paling besar itu. Jadi Nabi Ibrahim itu kan menghancurkan semua berhala, cuma satu saja yang besar yang tidak dihancurkan. Yang di lehernya dikalungkan satu kapak. Jika Namrud berkata kepada Fir'aun, siapa? Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa yang melakukan dan menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum minhum. Tetapi yang melakukan, bukan saya, kata Nabi Ibrahim, tapi yang melakukan yang paling besar itu. Coba tanya saja sama dia. Nah, akhirnya Namrud bilang, bagaimana bisa kau berhala ditanya, patung ditanya. Nah, itu yang membuat bingunglah mereka. Dan di situ kita bisa lihat ada kebohongan yang dilakukan Nabi, tapi kebohongan untuk kebaikan. Jadi kita lihat konteksnya. Berbohong itu pada dasarnya dilarang, tapi dalam konteks-konteks tertentu itu bisa dilakukan. Seperti misalnya ketika orang disiksa, dizalimi, lalu disuruh keluar. Apakah kau orang Islam atau orang kafir? Kalau dia bilang Islam, pasti dia dibunuh. Bilang aja kafir. Tetapi dalam hatinya tetap mutmainnun bil iman, tetap hatinya tenang terhadap keimanan. Jadi berbohong itu dibolehkan dalam konteks-konteks khusus, yaitu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Saya pikir itu ya tadi pertanyaan yang disampaikan di dalam chat itu. Ya, silakan Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban-jawaban yang luar biasanya. Mungkin untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, ini masih ada waktu mungkin sekitar 5 menit. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Ari. Oke, silakan Ibu Nur. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa Pak Ustadz Rusli nih. Ya. Pertanyaan saya, kalau kita berbicara amanah, ada 2 kata lawannya pengkhianat. Nah, kalau orang yang amanah tidak mungkin mengkhianati. Kalau pengkhianat demikian juga Pak, tidak mungkin amanah. Nah, setiap kita ini kan adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan saja dia pejabat dalam suatu perusahaan, bukan saja dia menteri, tapi setiap kita itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini sesuai hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau seperti tadi ya, bahwa banyak orang-orang yang berilmu itu juga banyak yang tidak amanah. Banyak kita lihat di TV ya, orang-orang yang punya ilmu agama, banyak juga yang korupsi. Nah, untuk itu ilmu agama pun tidak akan menjadi jaminan gitu, bahwa kita itu harus lurus. Walaupun ini sih kembali pada person. Tapi kalau kita lihat secara kacamata dunia, banyak orang yang beragama, berilmu agama, tetapi banyak juga yang melenceng. Nah, mungkin Pak Ustadz punya trik-trik ya, bagaimana agar makna amanah ini tetap di jalur konsisten. Nah, apabila dia melenceng, agar supaya kita cepat balik lagi ke jalur yang amanah ini, mungkin punya trik-trik Pak Ustadz. Karena kalau kita lihat saat ini banyak orang-orang yang diberikan amanah itu tidak menjalankan amanah itu sendiri. Nah, mungkin Pak Ustadz punya trik terkait hal itu. Karena kita semua ini
pemimpin, baik itu suami, istri itu pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur. Pertanyaan yang bagus ya, dan agak sulit dijawab memang di pertanyaan ini. Yang pertama mungkin kita harus paham bahwa amanah ini kan bersifat umum. Kata amanah itu artinya kan titipan. Kalau dari segi kebahasaan salah satunya adalah titipan. Dan titipan ini macam-macam. Misalnya harta itu titipan. Sesuatu yang dititip berarti harus digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan amanah. Titipan dari Allah. Yang kedua, ilmu sama. Ilmu juga titipan. Maka ketika orang diberikan ilmu, maka dia harus menggunakan dan menjaga ilmu itu dan menggunakannya sesuai dengan yang menjadi keinginan Allah. Misalnya harta. Harta Allah titip. Kira-kira apa sih keinginan Allah terhadap titipan hartanya? Yang pertama, harta itu digunakan untuk kepentingan kebaikan. Memberikan nafkah kepada keluarga kita, anak istri kita. Bukan digunakan untuk berpoya-poya. Bukan digunakan untuk mabuk-mabukan. Bukan menggunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu kan begitu. Termasuk juga ilmu. Ilmu diberikan oleh Allah. Untuk apa? Ilmu itu diberikan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Bukan untuk menipu orang. Bukan untuk mendalimi orang. Maka ketika orang misalnya belajar ilmu kedokteran, misalnya, lalu kemudian dia menjadi dokter, lalu kemudian memberikan jasa pelayanan yang sangat mahal, ini dia harus tahu bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah ke dokter itu adalah untuk kemaslahatan orang. Paling tidak, kan ada juga dokter yang mahal diminta ampun itu. Nah, seharusnya dia berpikir bahwa ini terkait dengan persoalan bagaimana menggunakan ilmu untuk kepentingan publik. Yang ketiga misalnya terkait dengan persoalan pekerjaan, itu amanah. Istri juga amanah, anak juga titipan anak. Jadi semuanya itu adalah titipan. Nah, bagaimana supaya kita tetap di dalam koridor amanah? Yang pertama kita harus paham apa itu amanah. Yang kita juga harus paham bagaimana kita menjalankan amanah itu. Untuk kepentingan apa? Kita harus paham itu. Misalnya begini, salah satu cara untuk memahaminya itu dari aspek kognitif pengetahuan. Yang pertama kali Bu Nur adalah kita harus bisa mengetahui melalui kajian-kajian apa sih yang diinginkan oleh Allah dari semua titipan Allah ini. Itu harus kita paham. Saya diberikan ilmu ini untuk apa sih? Nah, itu harus kita pahami. Bagaimana bisa memahaminya? Melalui menghadiri kajian-kajian dan membaca ilmu buku-buku yang terkait dengan persoalan itu. Itu yang pertama. Trik yang pertama adalah langkah yang pertama itu. Kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah, kita harus jalankan step by step. Mastata'tum semampu kita, step by step. Misalnya kita tahu bahwa yang paling mudah adalah misalnya karena konteks ini perusahaan ya, budaya kerja, budaya amanah di dalam perusahaan, kita tahu bahwa pekerjaan ini adalah amanah, dititipkan oleh Allah kepada kita. Maka kita harus menggunakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Misalnya bekerja itu harus profesional. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua, memberikan layanan terhadap publik yang maksimal. Tidak berkhianat terhadap apa yang diberikan itu. Jadi kalau diberikan pekerjaan harus tuntas, ya tuntas pekerjaan itu. Tidak boleh tidak tuntas. Itu bagian dari amanah. Nah, kita tahu itu. Maka kita bangun di dalam diri kita habit, kebiasaan melalui praktek yang berulang-ulang menjadi satu kebiasaan bahwa kita akan menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan kita dan bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh pimpinan kita dalam perusahaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita sudah melaksanakan secara step by step, kita laksanakan aja terus, pasti ada kekurangan-kekurangan, itu manusiawi, dan itu nanti akan menjadi habits. Dan kita pernah baca buku 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan orang-orang efektif, itu butuh waktu yang sangat panjang untuk menjadi orang sukses. Nah, salah satunya adalah kebiasaan. Dia harus dilatih terus-menerus. Nah, kalau dia sudah dilatih terus-menerus menjadi kebiasaan, maka itu akan sulit hilang. Dengan sendirinya, bergerak seperti mesin dengan sendirinya. Sama dengan orang yang biasa merokok, dia tidak merokok, lain itu dia punya perasaan. Nah, ini bagaimana kita ubah sesuatu yang amanah ini bukan bagian dari rutinitas biasa, tapi menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan built-in di dalam diri kita, menjadi satu kebiasaan
yang itu akan sulit hilang. Nah, kalau sudah seperti itu, lain lagi ceritanya. Nah, sama juga misalnya di rumah tangga kita diberikan amanah. Anak, misalnya anak yang paling mudah lah kita pahami. Apa sih keinginan Allah dengan titipan anak yang diberikan kepada kita? Di dalam Al-Quran disebutkan anak itu kan fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Maka kita harus tahu bagaimana keinginan Allah terhadap anak yang dititipkan kepada orang tuanya. Orang tua harus mendidik anak itu menjadi orang yang baik dalam kehidupannya. Maka dia harus pelajari bagaimana pendidikan yang baik terhadap anak. Yaitu dilihat. Bagaimana konsep Al-Quran, bagaimana hadis Nabi mengajarkan. Karena kita sebagai seorang Islam, kita tahu bahwa apa yang diajarkan Quran, apa yang diajarkan oleh Sunnah, itu sebenarnya terkait dengan kesuksesan. Cuma memang banyak di antara kita yang mungkin belum banyak mempercayai konsep-konsep itu. Dan mungkin juga banyak di antara kita yang mungkin kurang memahami apa yang diinginkan oleh konsep Quran dan hadis yang terkait dengan persoalan itu. Nah, kalau ini sudah kita jadikan sebagai habit, kebiasaan dan kita, insya Allah dia tidak akan hilang dengan sendirinya. Saya pikir itu Bu Nur ya. Mas Ali. Terima kasih Pak Ustadz Rusli. Ya, Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin karena waktunya udah menunjukkan pukul 9:08, Pak Ustadz boleh ditutup aja pengajiannya, mungkin bisa dibantu dengan doa Pak Ustadz, doa penutup. Ya, mari sama-sama untuk menutup pengajian Zoom kita. Sebelum kita berdoa, kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan kajian kita ini bisa memberikan pengaruh kebaikan kepada kita, memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita, dan membuat kita menjadi lebih baik lagi untuk menuju rumah yang paling kekal yang abadi, yaitu akhirat. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا اغفر لنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan dibacakannya doa oleh Pak Ustadz Rusli menandakan berakhirnya agenda S Booster pada pekan ini. Kita akan tetap mengadakan S Booster setiap pekannya di hari Kamis. Kita akan berjumpa lagi di Kamis minggu depan. Sekian dari saya selaku MC. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga teman-teman yang mengkoordinir acara pada minggu ini. Semoga rekan-rekan yang hadir pada minggu ini akan hadir lagi dan bahkan mengajak temannya di minggu depan. Amin. Sebelum kita tutup, kita berfoto dulu, dan nanti setelah ini akan ada games, jadi jangan langsung leave. Kepada 64 peserta yang hadir, setelah ini akan ada games, jadi jangan langsung leave. Kita berfoto dulu ya. Boleh rekan-rekan yang hadir untuk menyalakan videonya. Bapak host, boleh tolong screen capturein? Host atau co-host? Bisa tolong pandu untuk fotonya. Saya mohon aktifkan kameranya, saya screenshot. Baik, untuk rekan-rekan silakan mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih. Dengan adanya sesi foto tersebut menandakan berakhirnya agenda S Booster pada minggu ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Profesor Dr. Rusli atas
kehadirannya pada S Booster, dan kedepannya kami berharap Pak Ustadz datang lagi nih karena materinya keren banget. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang lain saya izin pamit ya. Baik, terima kasih Ya, Pak terima kasih. Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Silakan ya. Mbak Tata. Terima kasih Mas Ari ke teman-teman panitia. Siap pembaris. Mbak Tata. Ustadz Waris itu Ari. Oh ya, Pak Ustadz. Mbak Tata, standby untuk gamesnya. Halo. Ya, udah. Oke, untuk games akan dipandu oleh Mbak Tata. Akan saya bantu pandu juga. Silakan Mbak Tata. Oke, rekan-rekan yang ingin mengikuti quizzes pada S Booster minggu ini, silakan masuk ke quizzes.com, langsung join dengan kode 380109. Format penamaannya adalah nama, spasi link ajanya, nomor link ajanya yang aktif berapa. Silakan. Ditunggu hingga pukul 9.15. Kita kasih waktu 2 menit untuk join. Ayo. Jumlah pertanyaan kalau nggak salah 10 ya, Taya? Iya, ada 10, Kak. Oke, jumlah pertanyaan ada 10. Kita akan tunggu hingga 9.15 sebelum dimulai. Ayo, belum ada yang join nih, tak? Atau harus di-refresh? Atau emang belum ada yang join? Udah banyak yang join, Ri. Refresh aja. Refresh aja ya, coba. Tak. Coba lihat ke bawah, ya udah. Udah berapa? 23 yang join ya, oke. Ayo, 26 dari 53 peserta yang masih standby nih di meeting. Silakan. Andre boleh menang nggak? Kak Andre boleh menang nggak? Boleh dong Kak Andre. Ini kan pemenangnya kalau nggak Kak Andre, Nanda, Fikri. Ayo. Ini udah 9.15 ya, kita countdown untuk mulai. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan Mbak Tata dimulai.
kita putus ya. Selesai nggak selesai, silakan. Ada 2 menit lagi. Lagi ya sebelum ditutup. Satu menit terakhir sebelum ditutup. Oh, ini udah semua Kak, boleh lihat ke bawah? Oh, belum ya, belum. Oke, tutup Kak, udah boleh ditutup. Oke, selamat kepada 3 orang pemenang. Ada Nanda, ada Yogi, ada Fani. Fani ini kayaknya Kak Andre ya. Terima kasih atas seluruh partisipan yang sudah mengikuti kuis pada pekan ini. Selamat sekali lagi untuk 3 pemenang. Ini Nanda ini kerjasama ini. Selamat untuk para pemenang. Semoga minggu depan dan seterusnya akan tetap rutin mengikuti kajian di hari Kamis. Sekian dari saya selaku MC. Sekali lagi kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh saya pakai Zoom-nya? Saya end saja dulu, Ri. Halo, berikut.